Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel YouTube gua. Jadi di video kali ini gue pengen membahas nih beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah komen ya, ataupun teman-teman yang udah menyampaikan opininya ya. Gua akan coba respon. Karena kebetulan ini cukup banyak ya di video terakhir gua. Jadi langsung aja kita bahas guys. Untuk mempersingkat waktu ya. Yang pertama dari Heru Chandra 7605. Saya pakai Frigo lama udah 7 tahun. Aman aja, enak dipakainya, nggak rewel mesinnya tuh. Kan? Jadi yang bilang Frigo aman-aman aja itu sebenarnya bukan cuma gue doang guys, jadi banyak gitu yang udah nyobain ya. Dan ini dia 7 tahun, kalau 7 tahun itu berarti dia pakai generasi pertama nih. Nah, jadi generasi pertama aja nggak ada masalah. Dan berlanjut ke generasi kedua yang gue pakai pun nggak ada masalah. Jadi Frigo menurut gue aman ya. Yang kedua dari Teguh Parjono. Saya pengguna Frigo sudah 5 tahun, masih sering juga orang nanya, ini motor apa bang? Ya emang bener ya, gue juga merasa gitu karena Frigo ini jarang banget ada di jalanan. Cuman akhir-akhir ini gua ngeliat kalau di Bandung ya, udah mulai agak banyak nih Frigo. Tapi ya itulah yang gua heran juga sampai sekarang gitu. Gua nggak ngerti gitu Yamaha tuh kenapa kayak menahan Frigo gitu. Dia kayak nggak menaikkan Frigonya gitu. Padahal menurut gua Frigo ini salah satu motor yang punya potensi besar ya, dan pasti bakal laris gitu kalau misalnya promosi dari Yamaha-nya tuh gila-gilaan. Cuman ya itulah balik lagi ya, gue nggak ngerti strategi dari Yamaha itu seperti apa. Mereka malah lebih memilih mempromosikan gila-gilaan itu Fazio, terus Nmax oke lah, Nmax masih oke ya kalau untuk dipromosi gila-gilaan. Tapi ya itulah yang gue menyayangkan tuh Frigo tuh kenapa nggak dipromosikan juga gila-gilaan. Cuman kalau gue sih mikirnya gini guys, alasan Yamaha ini pendapat gue ya, alasan Yamaha tidak mempromosikan Frigo gila-gilaan karena kayaknya Yamaha punya pandangan ya, kalau Frigo ini dinaikin pasti Frigo yang lebih laris gitu dibandingkan dengan Fazio. Karena ya fitur Frigo itu luar biasa ya, benar-benar fitur daily banget lah, benar-benar membantu kebutuhan kita sehari-hari gitu. Jadi ya itu gitu, mungkin ya, ini sekali lagi ini pendapat gue, mungkin Yamaha tuh nggak mau naikin Frigo itu ya karena itu gitu. Karena memang takut Frigonya jadi kejual lebih banyak atau jadi best seller, Fazio-nya jadi drop gitu. Next dari Papi FPV. Gue juga masih aman bro, Frigo 2019, rute Depok Cakung 70 km 5 hari seminggu. Oh mantap nih, pejuang ya, pejuang rupiah. Semangat bang. Full standar mesin dan CVT, tambah busa latex, ganti shock belakang Vario, shock depan di rebound ulang. Yang paling nikmat tangki depan plus bagasi luasnya, betul banget. Jadi kagak perlu gendong ransel lagi, badan lebih nyaman gak capek. Iya betul, jadi memang Frigo ini menurut gue motor daily ya, bener-bener motor harian. Kalau lu udah pakai Frigo untuk harian, gue jamin dan lu tuh kayak bakal apa ya, menikmati kemudahan gitu. Karena memang fiturnya membantu itu gitu untuk harian. Dan gue juga setuju nih, eh dia nambah busa latex ya, terus ganti shock belakang Vario, diganti shock depan di rebound ulang. Nah, jadi gue juga setuju tuh karena memang menurut gue Frigo itu kelemahannya tuh di situ salah satunya. Selalu gue bahas ya kelemahan Frigo itu, yang paling gue nggak suka itu pertama adalah joknya itu keras. Terus yang kedua shock breakernya ya, depan belakangnya juga keras. Yang ketiga itu dek kakinya, dek kaki antara depan ke belakang itu dia sempit. Cuman kalau dek kaki ya udahlah, kita nggak bisa ngubah lagi karena kalau mau dirubah kan harus ganti rangka ya. Dan yang terakhir adalah gantungannya, tuh gantungan di depan itu selalu gue bahas guys. Hal-hal yang paling gue nggak suka dari Frigo. Next dari Andrew Febrianto 3936. Lu pakai jalur aftermarket nggak bang? Bilang user Gogo kebanyakan ngeluh di bagian hand gripnya. Motor gue masih ori semua. Motor gue belum dimodif sama sekali karena gue juga ngerasa kayak sayang mau modif nantilah gitu. Mungkin minimal setahun lah ya, setahun baru modif. Kayak 7 bulan tuh kayak masih baru gitu, ngapain gitu dimodif. Dia gitu ya guys ya. Untuk yang gue tuh masih ori semua. Next dari Faris Fatahillah. Yang penting jangan telat ganti oli. Frigo motor idamanku selain Aerox. Iya betul guys. Jadi yang penting tuh jangan telat servis lah ya, di sini gue bahasnya. Jangan telat servis, maintenance Frigonya. Jangan telat aja. Karena motor apapun saat telat ya udah rusak gitu. Kayak teman gue tuh punya Aerox. Cuman memang aduh dia tuh jorok banget ya. Make Aeroxnya tuh bener-bener kayak
kayaknya kayak cuman make doang gitu, servis jarang gitu. Itu cepet rusak guys, karena waktu itu pernah tuh tiba-tiba pas lagi boncengan sama gua ya, mati di jalan. Karena itu gitu, terus keluar kode apalah gua nggak ngerti, angka-angka gitu ya kalau di Aerox itu. Jadi memang karena itu gitu, permasalahannya karena memang dia nggak pernah rutin servisnya. Kayak servisnya tuh kayak semaunya aja gitu. Entah apalah alasannya ya, tapi intinya tuh menurut gua saat lu punya barang ya atau kendaraan lah terutama ya di sini, apapun mereknya, kalau waktunya servis ya servis gitu. Jangan ditunda-tunda, justru kalau ditunda-tunda tuh jatuhnya tuh jadi lupa, terus permasalahannya yang tadinya cuma sedikit itu jadi bisa melebar kemana-mana gitu ya. Contoh aja nih kayak oli aja misalnya. Oli kan sebenarnya cuma simple ya, ganti oli murah lah istilahnya oli itu. Tapi saat lu istilahnya kayak nanti deh nunda dulu. Bahkan sampai kelupaan nih ya. Nah, kalian juga mungkin pernah lah lihat di TikTok, di YouTube atau apapun lah ya. Itu olinya sampai habis kan, sampai habis ujung-ujungnya motor nggak nyala. Tapi karena olinya habis juga, itu kan jadi ngeganggu part yang lain gitu loh, yang berkaitan sama olinya. Belum lagi olinya tuh udah hitam pisannya. Sebelum habis udah hitam banget, dia udah ngeganggu part yang lain. Sampai ini habis, si part itu tuh dipaksa untuk muter misalnya ya, sedangkan nggak ada pelumasnya. Itu kan jatuhnya jadi part itu rusak, kemudian part yang lain jadi ikut rusak, yang nyambung ke bagian part-part itu gitu. Makanya kenapa lebih baik servis rutin dibandingin servis sekaligus nanti lah gitu. Jangan gitu, karena kalau disekaligusin gitu, kita nggak tahu nih part mana aja nih yang udah kena gitu, malah jadinya harus ganti lebih banyak. Jadi saran gue ya rutin lah servis tuh ya. Kalau ada part yang harus diganti, ganti. Kalau memang udah waktunya ya. Atau misalkan olinya udah harus diganti, ganti gitu. Jadi jangan jangan dibiarkan nanti-nanti terus gitu. Next dari Lord Royal 7147. Untuk teman-teman yang udah punya Frigo, ada nggak yang pakai Pertalite? Kira-kira bisa dapat berapa kilometer per liter? Nah, kalau gue pribadi ya, kalau nanya ke gue tuh belum pernah pakai Pertalite. Untuk pengujian juga ya. Tapi kalau untuk Pertamax, lu bisa cek di video gua sebelum-sebelumnya itu ada tuh yang 1 liter Pertamax bisa dapat berapa kilometer. Nah, lu bisa cek di video gue yang itu gua buktikan dengan ya gua habisin dulu gitu, bensinnya habisin dulu, terus gua isi 1 liter sampai habis, benar-benar habis, terus gua tunjukin hasil akhirnya itu gua dapat berapa kilometer. Nah, itu bisa lu cek langsung di video gua ya. Kemudian dari Lord Troy lagi nih. Coba pengetesan bensin full to full bang. Iya itu udah gua tes ya. Ada di video gua, jadi lu bisa langsung cek aja di video gua yang lain. Next ya, pertanyaan yang lain dari Mona Ariezona 5223. Tabung gasnya kalau di bagasi muat nggak bang? Ya nggak dong, nggak muat lah tabung gas di bagasi ya. Kemudian dari Edi Permana 8873. Kenapa nggak ditaruh di bagasi ya? Kan sudah jelas ditulis beban maksimal gantungan di depan 1 kilo. Kalau maksa sih salah sendiri lah. Ini di konten gue yang kelemahan kecil Frigo tapi gue nggak suka. Ini nih orang-orang kayak gini nih, gue udah jelasin berulang kali ya. Ini kan yang gue nggak suka ya. Hal yang gue nggak suka gitu, bukan masalah apa kenapa nggak ditaruh bagasi atau apa. Ini intinya yang gue nggak suka. Karena gini loh, kita bicara eh orang Indonesia lah, realitanya di lapangan ya. Itu gantungan cuma 1 kilo. 1 kilo itu berarti anggaplah lu kayak bawa gula 1 bungkus ya, yang 1 kilo atau tepung tepung kemasan 1 kilo. Cuman itu aja gitu. Tapi dalam kenyataannya, kadang nih ya, yang sering gue lihat juga, misalnya lu bawa tepung atau misalkan lu bawa laundry deh, yang mungkin sekitar 2 kilo, 3 kilo, tapi kan tetap lu gantungin di depan. Karena istilahnya kayak lu mau naruh di bagasi itu satu, mungkin di bagasi lu itu udah penuh dengan jas hujan atau mungkin dengan perintilan-perintilan lain lah karena biasanya setahu gue orang yang punya motor gitu, kayak gitu ya, motor yang bagasi luas itu pasti jas hujan selalu ada, terus sendal pasti. Jadi kayak mau naruh di bagasi itu mungkin kayak kagok gitu dan apalagi istilahnya tuh contoh nih ya kayak laundry nih misalnya. Lu mau ke tempat laundry itu deket jaraknya. Ya udah tinggal cantol aja di depan atau simpen di depannya gitu di decknya gitu. Jadi ya itu gitu realitanya gitu. Dan sebenarnya di konten ini gue bahas tuh ya hal yang gue nggak suka dari Frigo. Ya salah satunya itu gitu. Karena apa? Karena gini, di Frigo itu kan tertulis memang maksimalnya 1 kilo ya. Saat gue coba
tambahin beban 2 kilo sampai 3 kilo lah, dia tuh si gantungan itu bener-bener langsung turun. Itu kayak ngebuat, apalagi kalau misalnya gini, ada plastik yang lu gantung tuh bakal jatuh gitu, bakal lepas. Sedangkan gue bandinginnya sama Beat nih, Beat tahun 2023 karena gue juga punya. Beat itu maksimal beban di gantungan depannya itu 1,5 kilo. Tapi pas gue cantolin beban sekitar 4 kilo, bahkan pernah gue cantolin 5 kilo, dia tetap kokoh kayak gini. Gitu loh. Gue tuh bukan mempermasalahkan apa namanya bisa atau enggaknya, tapi materialnya dia tetap kokoh kayak gini. Jadi si plastik, kalau lu gantungin plastik, dia nggak akan jatuh gitu. Ngerti nggak maksud gue? Sedangkan kalau di Frigo itu, si gantungannya itu, satu tuh taruh beban lebih berat aja sedikit dari maksimalnya, dia akan meleyot kayak gini. Makanya itu yang gue nggak suka. Itu loh ya. Buat Edi Permana ini banyak banget soalnya yang komen-komen kayak gini. Gue sampai capek yang ngejelasin. Kayak nggak ngerti-ngerti gitu. Next ya. Dari Agi Ramadan 4757. Yang masalah di Frigo lama, jadi stereotipnya kena imbas ke yang baru. Nggak juga sih, karena ya ini ada kan yang komen tadi yang barusan gue bilang, yang dia udah pakai 7 tahun Frigo, 7 tahun tuh berarti dia udah generasi pertama dong makainya, karena generasi kedua Frigo itu baru muncul tahun 2023, seingat gue. Nah itu dia nggak ada masalah, jadi ya memang eh cuma karena orangnya aja gitu yang bikin isu Frigo tuh inilah itulah. Feeling gue ya, kenapa Frigo dapat isu kayak gitu? Satu, yang nyebarin isu itu head bener-bener benci lah, benci banget sama motor ini mungkin, karena mungkin terlalu banyak keunggulannya ya. Atau yang kedua, eh dia bisa jadi dari kompetitor, pesaing yang nyebarin isu macem-macem lah. Yang ketiga, kalau dia user, bisa jadi dia servisnya seenaknya sendiri gitu. Jadi nggak tepat waktu. Contoh misalkan ganti oli yang harusnya let's say 2000 kilometer atau 3000 kilometer, dia baru ganti 5000 kilometer atau mungkin 6000 kilometer, itu mah kayak mobil ya. Itu kan pasti cepat merusak part yang lain ya. Atau misalkan part yang lain kayak misalnya beltnya harus udah diganti tapi sama dia dibiarin dulu itu gitu. Jadi itulah yang menyebabkan Frigo ini jadi kayak gitu, jadi rusak mungkin. Tapi sebenarnya itu bukan Frigo aja, semua motor pun kalau diperlakukan seperti itu pasti akan sama gitu. Gitu ya buat Agi Ramadan ya. Kemudian dari Yoni Arwan Salwa 4125, itu orang yang syirik bang, jelekan produk Yamaha, orang awam yaitu yang kayak gitu, karena aku sendiri motorku ada juga Yamaha Honda, aku realistis aja kalau pilih motor karena aku nggak fanatik brand. Nah iya sama, gue juga bukan orang yang fanatik brand banget ya. Dan ini bener juga sih, ini kayak yang gue sampaikan barusan ya. Memang menurut gue yang nyebarin isu itu tuh orang-orang yang benci dengan produk ini, orang-orang yang ngerasa wah ini produk kayaknya terlalu sempurna nih. Gitu, makanya dia kayak nyebarin isu gitu, dan feeling gue sih kompetitor ya, atau fanboy merek lain lah. Agak aneh sih gue sama orang-orang kayak gitu jujur, sampai harus menjelek-jelekan motor lain tapi nggak pakai data gitu, gitu ya. Next dari Salman Grab 8841, Frigo saya masih aman bang. Nih sama ini juga ya, bikin komunitas Frigo yuk. Boleh boleh nih ya, nanti kita agendakan ya bikin komunitas Frigo di Bandung ya. Next dari Pringles Enak, mau nanya bang, aku kan beli bensin full tank ya, terus kan ada 6 trip tuh, masa dari 6 trip ke 4 trip bar ya maksudnya ya, dari bar ke 6 sampai bar ke 4-nya lama banget berkurangnya, tapi pas dari 4 ke 1 itu cepet banget berkurangnya bang, itu di motor lu gitu juga nggak bang? Atau Frigo teman-teman yang lain gitu juga nggak, gitu juga kah? By the way, aku baru beli Frigo 3 bulan ini, dan dari awal beli emang udah bermasalah kayak gitu indikator trip bensinnya. Kemudian ada yang balas juga nih, sama bang saya juga gitu, sama bang. Oke, jadi eh kalau gue juga gitu sama. Dan ini menurut gue pribadi ya, kalau eh apa namanya, indikator bensin ya di speedometer itu tuh kayak emang wajar nggak sih kayak gitu? Karena gini, kan speedometer, sorry, bar yang keenam itu kan dia lebih panjang ya. Bar keenam lebih panjang, kelima dia berkurang sedikit, keempat berkurang sedikit ya, ketiga, kedua, ke satu sampai yang terakhir itu kan kecil ya barnya. Nah itu sih
kalau menurut gue itu kayak bener-bener tangki bensinnya guys. Jadi memang bar 6, 5, 4 itu tuh menunjukkan tangki bensinnya. Karena di bar 6 tuh memang kapasitasnya lebih besar. Terus turun ke 5 dia lebih besar apa berkurang sedikit. Keempat berkurang. Jadi makin lama yang pasti makin kecil. Itulah kenapa dari bar ke-6 sampai ke-4 dia masih lama gitu ya turunnya. Sedangkan ketiga sampai ke 1 itu dia apa namanya? Cepat mungkin ya. Karena menurut gue sih itu hal yang wajar ya. Persentase bensin itu memang lebih banyaknya mungkin di di bar 4 sampai ke 6 gitu. Sesuai dengan tangki bensinnya lah. Tangki bensin juga kan gitu. Dia bagian atasnya itu dia biasanya lebih lebih banyak gitu, lebih lebar lah. Terus dia mengerucut kan ke bawah gitu kayaknya ya kalau menurut gue seperti itu. Karena di gue juga seperti itu sama. Jadi itu nggak ada masalah. Nah, terus juga kalau bar digital, kan Frigo itu digital ya, indikator bensinnya. Memang dia perlu ini guys, istilahnya tuh agak susah sih untuk memastikan itu real atau enggak gitu lah. Kalau menurut gua, karena gini, digital itu kan dia ada sensor ya, ada sensornya dan itu kayak butuh waktu gitu loh. Ngerti nggak sih? Si sensor ini membaca terus outputnya dibikin di bar itu gitu. Makanya kadang kalau motor lu misalnya pada saat apa namanya turunan gitu ya, turunan terus habis lu berhenti itu tiba-tiba barnya tuh kayak lebih tinggi. Tapi nanti pas udah normal lagi dia turun lagi tek 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 gitu loh. Jadi responnya itu lebih lama. Beda kalau yang manual. Kalau manual kan karena jarum tuh dia lebih lebih apa ya gue nyebutnya? Lebih tepat lah ya. Lebih lebih detail gitu dibandingkan dengan yang digital. Kalau menurut gua ya, itu kalau menurut gua kayak gitu. Next. Alhamdulillah motor Frigo saya yang baru 10 bulan belum ada kendala sama sekali, aman-aman aja mulai dari mesin, kelistrikan dan lain-lain. Alhamdulillah aman. Semangat terus Bang, konten untuk Frigonya. Nah, ini juga nih salah satu contoh ya. Frigonya udah 10 bulan dan nggak ada masalah sama sekali gitu dari mesin, dari kelistrikan itu aman guys. Jadi kalau yang bilang tiba-tiba mati percayalah sama gua guys itu karena mungkin ya atau tiba-tiba mati atau misalkan motornya hampir oli atau apalah gitu banyak masalah intinya. Percayalah sama gua karena perawatannya nggak bener guys. Itu. Kalau misalkan perawatannya bener sih gue yakin nggak akan seperti itu. Gue udah membuktikan soalnya ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Mustika Neblora. Nanya Bang, masa tangki dari full sampai tinggal satu trip cuma 90 kilometer itu wajar nggak sih Bang? Apa harus dibersihin lagi tangki bensin dan filternya? Oke, nah kalau misalkan patokan lu bilang full itu adalah berdasarkan dari indikator bensin di speedometernya, menurut gue itu agak kurang tepat ya, karena gini guys, gue pernah pengalaman gue juga ya, gue isi eh Pertamax waktu itu di 40.000. 40.000 itu berarti berapa ya? 3, berapa liter ya? Pernah juga di 30.000, di 20.000. Nah, itu dia belum full sebenarnya, isi bensin itu belum full, tapi di indikator bensinnya dia udah full. Jadi kalau misalkan patokannya adalah dari bar yang ada di speedometer, menurut gue itu agak kurang akurat. Nah, kalau misalkan mau yang lebih akurat sih saran gue bener-bener isi full ya, full banget sampai meluber kalau perlu, tapi jangan sampai meluber, sampai batasnya lah, batas maksimalnya dan kelihatan bensinnya sampai full. Nah, itu coba coba lu habiskan bener-bener jangan istilahnya gini, lu setel aja tripnya lu jadiin nol, terus lu bawa bener-bener sampai habis, terus cek deh itu bisa jadi berapa kilometer gitu. Ada lagi kah? Oke, sudah habis ya guys ya. Nah, jadi itu dia guys ya. Semua pertanyaan dari teman-teman udah gue jawabin. Semua komen dari teman-teman juga udah gue respon. Gue mau ucapin terima kasih juga nih buat teman-teman ya yang udah menyempatkan waktu untuk merespon, komen, bertanya gitu. Dan jangan sungkan juga kalau mau bertanya silahkan aja bertanya. Insya Allah gue akan selalu jawab lah ya pertanyaannya. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan yang nggak kejawab, kalian boleh DM langsung aja ke IG gue karena itu kan notifnya langsung gitu. Nah itu pasti gue langsung jawab. Kalau di YouTube kadang suka kelewat guys. Entah guanya lupa atau nggak kebaca gitu ya. Oke, jadi segitu aja video gue kali ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya. Sampai ketemu di video gue selanjutnya.
See you.